Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Isbullah Fari Akbar dengan NIM 1502453 kelompok 5 akan mempresentasikan terkait analisis kinerja simpang bersinyal, simpang dago, dan rekomendasi penanganan kemacetan di Kota Bandung. Baik, lanjut. Eh, daftar isi ini, ada pendahuluan, teori dasar, analisis, dan simpulan dan saran. Baik, kita ke pendahuluan terlebih dahulu. Dari latar belakang. Nah, di latar belakang ini menjelaskan bagaimana Kota Bandung ini menjadi kota yang sangat macet. Jadi, Kota Bandung ini adalah pusat pendidikan, perdagangan, dan pariwisata yang mengalami peningkatan mobilitas penduduk yang cukup pesat. Nah, pertumbuhan ini nggak sepenuhnya diimbangi oleh kapasitas dan fasilitas jalan, sehingga beberapa simpang, khususnya Simpang Dago, ini mengalami beban lalu lintas tinggi pada jam puncak. Sebagai penghubung kawasan utara Bandung, pusat kota, dan kawasan pendidikan utama seperti ITB dan Unpad di Bati Ukur. Simpang Dago ini kerap mengalami tundaan dan antrian panjang yang menimbulkan keresahan masyarakat dan upaya pemerintah Kota Bandung mengurangi kemacetan melalui rekayasa lalu lintas. Pengaturan simpang bersinyal menjadi elemen penting sehingga diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Simpang Dago untuk menilai efektivitas pengaturan yang telah diterapkan. Ini rumusan masalahnya. Ini ada 5 rumusan masalah atau 5 pertanyaan yang akan kita ulik lagi lebih dalam. Yang pertama, bagaimana kinerja simpang dago saat ini setelah dilakukannya rekayasa lalu lintas dan pengaturan simpang bersinyal. Yang kedua, apakah pengaturan simpang bersinyal yang telah diterapkan di simpang dago ini sudah berjalan efektif dalam mengurangi kemacetan dan beban lalu lintas. Kemudian yang ketiga, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan atau ketidakberhasilan pengaturan simpang bersinyal di simpang dago. Yang keempat, bagaimana parameter evaluasi yang tepat untuk mengidentifikasi keberhasilan pengaturan simpang dago agar dapat dipertanggungjawabkan. Yang kelima, seberapa besar dampak kemacetan di simpang dago terhadap mobilitas dan aktivitas masyarakat di sekitar kawasan tersebut. Dalam masalahnya, baik, kita lanjut ke ruang lingkup kajian, di mana ada wilayah pengamatan dan objek kajian. Lanjut di tujuan penulisan, ya ini tujuan penulisan itu nanti akan dijawab oleh kesimpulan. Jadi kesimpulan ini menjawab tujuan penulisan. Ada 5 tujuan penulisan. Yang pertama, mengetahui kinerja simpang dago setelah dilakukan rekayasa lalu lintas. Yang kedua, mengetahui efektivitas pengaturan simpang bersinyal yang diterapkan di simpang dago, khususnya dalam mengurangi kemacetan dan beban lalu lintas. Yang ketiga, mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidakberhasilan pengaturan simpang bersinyal, khususnya di daerah simpang dago. Kemudian yang keempat, mengetahui parameter evaluasi yang tepat untuk mengidentifikasi keberhasilan pengaturan simpang bersinyal di daerah simpang dago. Dan yang terakhir, mengetahui seberapa besar dampak kemacetan di simpang dago terhadap mobilitas dan aktivitas masyarakat di kawasan tersebut. Oke, sini kami ada metode dan teknik pengumpulan data. Jadi teknik pengumpulan data yang pertama yaitu deskriptif kualitatif yang ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi aktual kinerja simpang dago. Yang kedua, dukungan data kuantitatif menggunakan data angka untuk memperkuat analisis kondisi simpang. Dan yang terakhir, tujuan utama itu menilai kinerja simpang, mengidentifikasi faktor penyebab kemacetan dan menyusun rekomendasi berdasarkan persepsi pengguna jalan. Dan ada teknik pengumpulan data. Yang pertama ada survei kuesioner daring. Itu menggunakan formula digital, Google Form, kepada masyarakat yang sering melintasi simpang dago, seperti pengendara motor, mobil, pengguna angkutan umum, pesepeda, hingga pejalan kaki. Nah, survei ini dirancang untuk mengidentifikasi persepsi pengguna jalan terhadap tingkat kemacetan dengan mendapatkan penilaian mengenai kinerja sinyal lalu lintas serta menghimpun saran responden terkait upaya penanganan kemacetan di lapangan. Itu yang pertama. Dan yang kedua yaitu wawancara langsung dilakukan kepada masyarakat di sekitar lokasi penelitian untuk memperdalam temuan survei. Konteks ini adalah di Simpang Dago. Oke, ada jenis data itu ada data persepsi lalu lintas, ada penilaian sinyal dan saran responden. Nah, di sistem matematika penulisan ini laporan ini dibagi jadi 4 bab, yaitu ada pendahuluan dari dasar, hasil dan analisis, serta kesimpulan dan saran. Ya, bab pendahuluan itu ya ada masalah, tujuan metode dan sistematika penulisan, teori itu menyajikan landasan teori yang berkaitan dengan topik kajian, bab hasil dan analisis ini data yang kita peroleh dari pengamatan, dan yang terakhir ya simpulan yang menjawab tujuan. Lanjut ke teori dasar. Oke, di teori dasar ini ada konsep dasar lalu lintas.
Definisinya pergerakan kendaraan dan orang di ruang lalu lintas. Ada di UU nomor 22 tahun 2009. Kemudian ada arus lalu lintas, yaitu gerakan kendaraan pada ruas jalan yang diukur berdasarkan kecepatan, volume, dan kepadatan. Dan yang ketiga ada elemen utama, yaitu jalan, kendaraan, dan manusia. Nah, di konsep lanjutan ini juga ada kapasitas jalan dan SMP. SMP itu apa? Satuan mobil penumpang. Nah, satuan ini untuk mengkonversi berbagai jenis kendaraan ke dalam satu unit standar. Misal sepeda motor itu 0,2 SMP atau bus besar itu 1,8 SMP. Nah, ada kapasitas jalan, itu harus maksimum kendaraan yang dapat ditampung jalan agar tetap bergerak lancar sebelum terjadi kemacetan. Kemudian yang ketiga ada faktor penghambat. Nah, itu karakteristik geometri jalan yang buruk, tingginya hambatan samping seperti parkir liar atau pedagang, dan perilaku pengemudi yang tidak tertib. Kemudian ada karakteristik simpang bersinyal, itu mengatur pergerakan kendaraan menggunakan lampu, itu merah, ada kuning, dan hijau, untuk meningkatkan keselamatan dan minimalisir konflik arus jalan, seperti kemacetan atau kecelakaan. Nah, kemudian ada yang komponen sinyal. Pertama ada fase. Fase itu apa? Fase adalah periode waktu kelompok kendaraan mendapat lampu hijau. Siklus itu apa? Waktu total yang dibutuhkan untuk menyelesaikan seluruh urutan fase. Yang terakhir, waktu hilang atau lost time. Itu waktu tidak produktif saat pergantian lampu karena reaksi pengemudi yang lambat. Nah, di ketiga ada parameter kinerja simpang. Itu untuk menilai kondisi persimpangan digunakan parameter seperti berikut. Ada 4 parameter. Yang pertama derajat kejenuhan, kemudian ada tundaan, ada panjang antrean, dan tingkat pelayanan. Dan yang terakhir untuk konsep lanjutan yaitu strategi penanganan kemacetan, ada optimasi sinyal, ada rekayasa geometrik, ya ada pelebaran jalan atau penambahan lajur khusus belok itu rekayasa geometrik spesifiknya. Kemudian ada manajemen arus, ya kita harus memanajemen supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan saat di traffic. Kemudian ada konsep TOD. TOD itu mendorong masyarakat beralih ke transportasi umum melalui pengembangan wilayah berbasis transit. Begitu itu TOD. Nah, kita sekarang ke analisis. Baik, ini adalah gambaran umum lokasi dan kondisi aktual dari Simpang Dago. Jadi titik strategis itu ini ada 4 simpang menghubungkan Jalan Insinyur Haji Suwanda, Jalan Dipati Ukur, dan Jalan Siliwangi di kawasan komersial serta pendidikan yang padat. Jadi gara-gara di simpang tersebut banyak pendidikan sehingga banyak anak kuliah yang keluar, terus banyak apa namanya mahasiswa-mahasiswa, banyak anak SMA, anak SMP atau anak SD yang mungkin tidak sengaja menyeberang jalan atau mungkin naik motor terbalik ya karena kepadatan lalu lintas itu tidak tidak di apa disebabkan oleh satu faktor aja tapi banyak faktor gitu. Selanjutnya ada volume kendaraan. Itu sekitar 97.228 kendaraan per hari melintasi simpang. Kemudian ada arus puncak terjadi pada pukul 8 sampai 9 waktu Indonesia Barat dengan arus mencapai 3.602 SMP per jam. Kemudian ada tunda lalu lintas rata-rata waktu tunggu lampu merah 88,7 detik pada lengan Jalan Dago Bawah dan panjang antrean. Antrean maksimum tercatat hingga 56,9 meter pada lengan Jalan Siliwangi. Itu sangat panjang sekali, di mana juga saya mengalami saat saya melewati Simpang Dago itu memang daerah tersebut sangat macet. Nah, di sini ada profil dan persepsi responden. Baik, di sini ada profil responden itu sendiri didominasi oleh mahasiswa ITB angkatan 2024 yang mengisi mengisi G-Form kami dan mereka bertempat tinggal di Cisitu, Tubagus Ismail, dan Dago Asri. Nah, jadi untuk responden-responden yang belum saya pampangkan di sini karena ketidakcukupan, saya itu ada di laporan. Kemudian yang kedua ada aktivitas utama. Nah, mayoritas pelintas untuk mencari makan atau jajan itu sekitar 81,1%, serta menuju tempat belajar atau kafe 73%. Bisa dilihat di aktivitas di bagian ini, di bagian aktivitas diagram pada kanan atas. Kemudian ada frekuensi perjalanan.
Sebanyak 40,5% responden melewati simpang 3 sampai 4 kali per minggu dengan mode dominan sepeda motor pribadi sebesar 73%. Nah, di sini ada kendaraan sebesar 73%. Kebanyakan mahasiswa banyak membawa motor pribadi dan frekuensi melewati 3 sampai 4 kali itu sebesar 40,5%. Ya, lanjut ke tingkat keparahan kemacetan. Itu sebanyak 56,8% responden menilai kemacetan ini berada di skala 4 dari 5, di mana itu artinya adalah sangat parah, tapi tidak separah 5, tapi 4 itu juga udah parah. Karena mungkin banyak faktor, itu tata kelola atau tata kota yang tidak baik di Bandung, khususnya di Simpang Dago atau ya kepadatan penduduk. Nah, bisa dilihat di ini tingkat kemacetan sekitar 21 responden mengisi skala 4 dari 5 untuk tingkat kemacetan. Nah, itu dampak langsungnya. Kemacetan ini menyebabkan 62,2% responden merasa stres atau lelah dan 29,7% pernah terlambat kuliah. Bisa dilihat di sini dampak langsungnya. Lanjut ke pola dan faktor penyebab kemacetan pada bagian analisis. Oke, nah di situ bisa dilihat dari diagram jam sibuk, waktu terpadat itu paling parah terjadi pada sore hari pukul 2.01 sampai jam 6 maghrib, bertepatan dengan jam pulang kerja dan kuliah. Ya, kemudian dengan simpang terparah, antrian terpanjang berasal dari arah ITB. Bisa dilihat di sini diagram W, eh, sekitar 43,2% dan dagu atas sekitar 29,7%. Itu setuju bahwa arah ini dari arah ITB dan dagu atas itu memperparah kemacetan. Kemudian ini pemicu utama kemacetan. Nah, ini ada di diagram ini dan paling banyak itu karena terlalu banyak kendaraan, volume kendaraan yang tinggi. Kemudian ada yang kedua ada durasi lampu merah terlalu lama, kemudian ada tidak adanya sinkronisasi antara simpang dan banyak kendaraan berhenti. Ini persentasenya sama. Kemudian ada pedagang yang mempersempit, ya itu parkir parkir liar juga termasuk. Nah, setelah kita tahu kemacetan tadi dipicu oleh beberapa hal yang sudah diisi oleh responden, sekitar 37 responden. Nah, kita memiliki rekomendasi solusi. Nah, jadi kebanyakan responden itu minta solusi di penyesuaian ulang waktu siklus lampu. Nah, jadi mungkin kita bisa memiliki 4 solusi di sini. Yang pertama ada optimasi sinyal, itu penyesuaian durasi green split secara dinamis sesuai fluktuasi volume kendaraan. Kemudian ada sinkronisasi adaptif, itu penerapan sistem green wave untuk meminimalisir berhenti berulang di simpang sekitar. Kemudian ada manajemen arus lalu lintas, itu penertiban parkir liar dan pengaturan aktivitas angkot di badan jalan guna menjaga kapasitas jalan. Kemudian yang terakhir itu penguatan transportasi umum. Yaitu pengembangan fasilitas pejalan kaki serta integrasi konsep transit oriented development atau TOD tadi yang sudah saya jelaskan sebelumnya untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Nah, kita ke kesimpulan dan saran. Nah, kesimpulan ini itu kita dapat eh, dari tujuan tadi kita menjawab bahwa kinerja Simpang Dago saat ini dinilai kurang optimal dan berada pada kategori kurang baik hingga buruk menurut mayoritas pengguna jalan. Hal ini tunjukkan dengan waktu tunda rata-rata yang tinggi, yaitu mencapai 88,7 detik di lengan Dago bawah dan panjang antrean yang signifikan hingga 56,9 meter di lengan Siliwangi. Kemudian untuk tujuan yang kedua, pengaturan sinyal saat ini belum berjalan efektif karena durasi lampu merah dianggap terlalu lama dan tidak seimbang dengan volume kendaraan yang ada. Akibatnya terjadi penumpukan kendaraan yang tidak merata antara pendekat simpang. Kemudian yang ketiga, yaitu ketidakberhasilan
Pengaturan dipicu oleh kombinasi volume kendaraan yang melampaui kapasitas pada jam sibuk, tingginya hambatan samping, parkir liar dan berdagang, serta dominasi kendaraan pribadi. Selain itu, tidak adanya sinkronisasi antara simpang memperburuk kondisi kemacetan hingga mencapai angka 4 tadi. Kemudian evaluasi kinerja simpang dapat diukur secara akurat melalui parameter derajat kejenuhan, waktu tundaan, panjang antrean, dan tingkat pelayanan atau level of service. Nah, parameter ini mencerminkan efisiensi operasional simpang dan kenyamanan pengguna secara langsung. Nah, itu untuk tujuan yang keempat. Nah, tujuan yang terakhir ini dijawab, yaitu kemacetan di Simpang Dago berdampak signifikan pada penurunan produktivitas. Jadi tadi banyak yang terlambat kuliah atau kegiatan, jadi semuanya tertunda dan memicu dampak psikologis negatif seperti rasa lelah, stres, dan jengkel bagi pengguna jalan. Nah, sebanyak 62,2% responden menyatakan merasakan itu. Nah, jadi sarannya yang eh, bisa di bisa ditegaskan untuk kesimpulan tadi, yang pertama ada optimasi siklus lampu lalu lintas, itu melakukan evaluasi dan menyesuaikan durasi lampu secara berkala berdasarkan fluktuasi volume kendaraan, serta menerapkan sistem sinyal adaptif yang menyesuaikan kepadatan arus secara otomatis. Kemudian yang kedua ada manajemen rekayasa lalu lintas, itu menerapkan sinkronisasi sinyal antara simpang untuk mengurangi pemberhentian berulang, serta menertibkan hambatan samping melalui penegakan parkir liar dan pengaturan area khusus drop off angkutan umum gitu. Kemudian yang ketiga ada pengembangan transportasi berkelanjutan, itu mendorong peralihan dari kendaraan pribadi ke transportasi umum yang terintegrasi, disertai peningkatan fasilitas pejalan kaki dan pesepeda, khususnya untuk perjalanan jarak pendek di kawasan Dago ITB. Kemudian yang terakhir, untuk saran yaitu penerapan konsep transit oriented development, mengintegrasikan tata ruang kawasan pendidikan dan komersial dengan simpul transportasi untuk menekan frekuensi perjalanan dan mengurangi beban lalu lintas. Baik, segitu yang bisa saya presentasikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.